Pariwisata berkelanjutan adalah konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan berusaha membuat dampak positif terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Esensi dari pariwisata berkelanjutan yaitu agar anak-anak dan cucu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan dan juga bisa melanjutkan atau mengembangkannya lagi. Pariwisata berkelanjutan itu penting agar pengembangan pariwisata tidak mengeksploitasi sumber daya lingkungan secara masif, melainkan dapat terus berkesinambungan hingga ke generasi-generasi berikutnya. Dan pada video kali ini, kami memilih Kota Tua sebagai pilihan destinasi kami. Selamat menonton! Selamat siang Bapak Eval. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Dan pada saat ini kita sudah berada di kantor Kota Tua Jakarta. Jadi bolehkah kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama, Pak? Silakan. Baik. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat asal-usul Kota Tua dan apa yang membuatnya istimewa atau penting? Ya. Kota Tua dianggap Kota Tua karena memang usianya sudah tua. Usianya sejak zaman prasejarah itu sudah ada peradaban di sini. Itu dia dianggap sebagai Kota Tua. Jadi arti pentingnya Kota Tua. Kota Tua itu mewarisi zaman dari penjajahan dan buktinya ada sampai sekarang. Lengkap karena itu dia menjadi sangat penting. Dan nilai universal yang dimilikinya pentingnya itu Kota Tua itu menjadi poros dunia tentunya. Maksudnya ya bukan poros Indonesia saja, poros dunia ke depan. Karena dari Kota Tua ini adalah sumber dari zaman dahulu ketika zaman beliau-beliau yang mengatakan bumi datar menjadi batu yang bulat. Itu kemungkinannya adalah melewati Kota Tua ini. Intinya mereka mencari dunia menjadi rempah-rempah, ntar sampainya ke sini. Nyari rempah-rempah ketemunya benua Amerika, nyari rempah-rempah ketemunya Australia dan seterusnya itu sampai ke belakang. Tujuannya adalah Indonesia. Penting yang kedua adalah dari Kota Tua inilah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional di dunia, Australia dan perusahaan. Jadi beberapa perusahaan multinasional awal itu adalah dari sini. Korporasi besar itu ada di sini. Baik Pak, oleh karena kepentingan Kota Tua, kampus dijaga agar generasi depannya tetap bisa mengunjungi dan melihat sejarah, menikmati dan melihat sejarah Indonesia. Baik, selain itu tindakan konservasi atau pengurangan apakah yang pengelola Kota Tua lakukan untuk air, limbah, dan energi? Misalnya, apakah restoran dan toko-toko di sini dilarang menggunakan listrik secara berlebihan? Untuk konteks itu memang kami sadari bahwa di Kota Tua itu banyak unit SKPD atau kerja perangkat daerah yang terlibat. Kalau listrik itu ada dari Dinas Bina Marga PU, PJU. Kalau limbah ada dinas-dinas lain, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga dan sebagainya. Jadi di kawasan ini bergerak banyak sekali SKPD yang ada yang melakukan aktivitas itu. Jadi memang kompleksitas masalahnya. Untuk menjawab itu ada bagian-bagian yang menurut saya kalau bicara tentang limbah itu lingkungan hidup, tata air dan sebagainya. Nah, mereka lah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengalir itu. Nah, kami Kota Tua ini berada di bawah Dinas Pariwisata. Skop fungsinya Jadi sudah ada unit lain yang mengurusi hal tersebut. Selain itu, polusi adalah masalah besar di Indonesia karena banyaknya mobil, kendaraan lalu lintas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan transportasi umum. Apakah hal tersebut dapat diakses? Jadi untuk persoalan polusi, penggunaan transportasi umum salah satu solusi. Kemudian sekarang kan sudah ada juga mobil listrik, itu lagi direncanakan juga. Itu khusus untuk kawasan Kota Tua itu sudah ada pergubnya tentang low emission zone. Jadi low bukan berarti zero. Jadi kendaraan-kendaraan yang boleh masuk itu sudah diwacanakan. Ada yang berstiker atau sudah lulus di emisi, dan beberapa kawasan itu tidak boleh lagi masuk kendaraan bahan bakar fosil. Nah, sudah ada sih
langkah-langkah ke arah sana dan membuat sana ke depan untuk soal itu sudah dibahas. Bahkan kita sudah sediakan public transportation, kereta api, busway, MRT yang sedang berproses. Dan sedang berproses juga adalah untuk publik, gitu. Jadi tidak transportasi publik, tetapi private transportation itu bolehnya mana saja itu juga sudah akan diatur. Berarti udah banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk tetap menjaga kawasan kota tua. Ya, ini salah satu zero emission zone di sini tetap. Ini akan berkembang lagi zona daerah mana. Tapi yang awal-awal di sini dicoba, karena memang crowded banget kemarin. Kalau dalam bidang aspek ekonomis, jadi pariwisata berlanjutan juga mencakup peningkatan perekonomian negara. Apakah orang-orang yang bekerja di sini berasal dari Indonesia, Pak? Ada pelatihan apa saja yang mereka dapatkan dari kota tua? Untuk ekonomi berkelanjutan, saya kira salah satu sisi yang kita lakukan adalah pemberdayaan yang lokal ya, orang lokal di sini, yang memang mereka lahir di sini dulunya, sudah berusaha cukup lama di sini. Kita coba lakukan pembuatan komunitas bentuk asosiasi-asosiasi. Jadi ada koperasi pedagang ini, ada asosiasi komunitas pentas, komunitas musik, komunitas fotografi, komunitas masyarakat. Itu adalah yang sudah eksis di sini. Jadi itu yang kita berdayakan. Pelatihan kita pernah melakukan berbagai pelatihan ya. Misalnya juga dalam minggu depan ada pelatihan hospitality, pelayanan prima untuk tugas-tugas di kota tua. Untuk masyarakat juga seperti itu. Dan program kita adalah aktivasi bangunan tua ini kita aktifkan kawasan-kawasan ini yang tadinya crowded macet, dijadikan plaza, taman, banyak kegiatan tiap minggu, dan itu bagian dari kehidupan perekonomian berkelanjutan. Dan selain itu, apakah semua produk dan bahan-bahan yang digunakan atau dijual di lingkungan ini itu produk lokal? Nah, kita tidak bisa memastikan itu produk lokal atau tidak lokal, karena untuk penjualan konsumsi dan sebagainya, penjualan itu ada bagian tersendiri dari pemerintah yang melakukan. Tapi yang saya pahami bahwa di dalam sistem pemerintahan kita itu ada komponen lokal yang bisa dimasukkan. Umpamanya kalau satu instansi membeli produk itu mesti belinya melalui katalog. Katalog itu sudah diseleksi berapa persen komponen lokalnya, dan kita juga setiap bulan ya, setiap periodik itu mengukur seberapa persen kita menggunakan produk lokal atau produk yang unsur lokalnya lebih besar. Baik Pak, dan itu apakah produk yang dijual di sini dipromosikan untuk membantu masyarakat tertentu? Ya, kebijakan-kebijakan itu ada sih yang mendukung ya, bahkan produk-produk lokal atau binaan UMKM, binaan pariwisata, binaan mana-mana kita daftarkan kemudian ke pengadaan BPJJ. Kemudian BPJJ itu setiap kali pengadaan kita tinggal di-order ke mereka. Dan itu sudah terkurasi, sudah terseleksi di situ, kita tinggal di-order ke mereka. Itu produk-produk yang kita rekomendasikan kepada dasarnya, dan mereka sudah melewati proses-proses yang persyaratan yang ditentukan. Jadi ada arah ke situ memang kita lakukan. Pertanyaan terakhir, apakah proyek lokal didukung oleh pengelola kota tua? Misalnya menyumbang persentase dari keuntungan untuk perlindungan satwa liar atau tujuan sosial? Secara spesifik saya mengatakan belum ya, tetapi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kan itu sudah berjalan lama, yang namanya CSR itu. Jadi setiap perusahaan di sini kalau Anda lihat kan yang banyak itu perbankan yang melakukan ini, karena memang ini kawasan yang perusahaan besar zaman dulu internasional, depannya ada perusahaan-perusahaan pelayanan. Nah, yang sekarang mereka eksis seperti bank BNI, Bank PKI, dan beberapa BUMN yang lain, mereka memang punya kewajiban
dengan social responsibility-nya setiap tahun gitu, kepada masyarakat. Saya ingat ada penyerahan sembako, penyerahan uang lah, itu berlangsung gitu. Karena memang sejak zaman era Pak Soeharto itu juga sudah ada tinggal meningkatkannya lagi. Dan khusus untuk kami Kota Tua, karena kami bukan korporat ya, jadi kita tidak mempunyai SHU yang bisa kita sumbangkan begitu. Kita hanya membuat pembinaan, kita melakukan workshop dan sebagainya, peningkatan pemahaman dan sebagainya. Karena ini ke kawasan sejarah. Menurut saya kawasan sejarah itu yang perlu kita tahu ya sisi sejarahnya. Orang yang tidak tahu sejarah Pak Soeharto kan ya gerakan nasionalismenya jas merah. Tugas kita itu nasionalisme kebangsaan selaku aparat pemerintah. Iya, itu saja pertanyaan dari kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Irfan atas ketersediaan waktunya. Kita mendapat banyak informasi ya mengenai pariwisata berkelanjutan di Kota Tua, dalam bidang aspek lingkungannya, sosial budayanya, dan juga dalam bidang ekonomisnya. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, sukses selalu ya. Terima kasih, Pak.